Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apapun ilmu yang kita pelajari dapat mudah dimengerti dan dipahami. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu materi terakhir di bab 2 mengenai operasi hitung campuran, pecahan, dan desimal pada soal cerita. Tanpa mengulur waktu, langsung saja yuk kita simak video penjelasannya. Kita baca dulu yuk contoh yang ke-1. Ibu mempunyai 2 kotak gula, masing-masing berisi 1/1/2 kg dan 2 kotak garam, masing-masing berisi 3/5 kg. Berapa jumlah gula dan garam yang ibu miliki? Nah, di sini ada catatan hasilnya dalam pecahan campuran. Jadi, ketika kalian menjawab, nanti hasilnya harus dalam pecahan campuran ya. Di sini ibu kasih catatan karena jika nanti kalian ulangan dan soalnya itu berupa esai, maka ibu kasih catatan. Tapi kalau misalnya soalnya itu berbentuk pilihan ganda, kalian tinggal lihat saja pada ABCD-nya. Kalau misalnya dalam ABCD-nya itu pecahan campuran, maka hasilnya dalam pecahan campuran. Tapi kalau misalnya dalam ABCD-nya itu berupa desimal, berarti jawabannya harus dalam desimal ya. Mari kita jawab untuk contoh yang pertama. Di sini ibu sudah tuliskan diketahui dan ditanyakannya. Jangan lupa hasilnya harus dalam pecahan campuran ya, seperti yang tadi di catatan. Nah, cara kita menjawabnya, karena yang ditanyakan itu jumlah gula dan garam, kita bisa tuliskan dulu gula ditambah garam. Kemudian untuk yang gula, karena 2 kotak berarti 2 dikali dengan 1/2 ditambah dengan yang garamnya 2 dikali 3/5. Sampai sini bisa ya cara menuliskannya. Kemudian kita hitung satu per satu. Karena ini masih pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Yang duanya tetap 2 dikali, kita ubah ke pecahan biasa. 2 dikali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2. Nah, untuk yang di bawah penyebut ini selalu sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau di sininya 2, berarti nanti penyebutnya juga akan 2 lagi. Di sini kita tutup kurung dulu, ditambah dengan, ini boleh langsung kita hasilkan. 2 dikali 3/5, atas dikali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas 2 kali 3, berarti 6 per bawahnya 5 aja ya, berarti 6/5. Nah, ini boleh kita hasilkan 2 dikali 3 berarti 6/2 ditambah dengan 6/5. Nah, sampai sini berarti kita cari penjumlahan pecahan. Jangan lupa ya, kita samakan dulu untuk penyebut yang di bawahnya. 2 dengan angka 5. Kalian bisa cari KPK-nya yaitu 10 ya. Kalian boleh cari nanti KPK-nya itu 10. Sekarang tinggal 10 dibagi 2 dikali 6. 10 bagi 2, 5. 5 kali 6, 30. Yang ini juga 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 6, 12. Sehingga 30 ditambah 12 hasilnya 42. Nah, ini itu hasil akhirnya 42/10 ya. Ini masih pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan campuran. Caranya yang atas dibagi yang bawah. 42 dibagi 10. Yang mendekati 4. Berarti di sini 40. Sisanya 2. 2 tidak bisa dibagi 10, berarti sudah stop. Cara penulisannya berarti hasilnya dulu itu kan 4. Berarti 4. Sisanya kan 2. Berarti 2/10. Nah, untuk yang penyebutnya ini selalu sama ya. Kalau di sininya 10, berarti yang ini juga 10. Kita lihat lagi untuk 4, 2/10 ternyata bisa kita perkecil pecahannya.
pecahannya itu kan 2/10 ya, berarti 4-nya tetap. Nah, yang 2/10 kita perkecil, yaitu kita ambil angka yang bisa membagi angka 2 dan 10. Kira-kira dibagi angka berapa? Angka 2 ya, 2 dibagi 2, 1/10 bagi 2, 5. Jadi hasil akhirnya 4 1/5 deh. Nah, gitu ya. Jadi hasil yang ini kita perkecil lagi menjadi 4 1/5. Nah, ini untuk contoh yang pertama ya. Kalian bisa tuliskan kesimpulannya. Jadi jumlah gula dan garam yang ibu miliki adalah 4 1/5 kg. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk contoh yang kedua ini hasilnya harus dalam bentuk desimal. Contoh yang kedua, di sini ada persediaan gula 3 1/2 kg. Kemudian mendapatkan gula lagi 0,20 kg dan digunakan untuk minuman 7/5 kg. Berarti nanti ditambah dulu baru dikurangi ya. Jangan lupa hasilnya itu dalam bentuk desimal. Mari kita jawab. Berarti yang pertama 3 1/2 ditambah 0,20 dikurangi dengan 7/5. Nah, di sini kita ubah dulu yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Berarti 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7. Berarti 7/2 ditambah yang ini bisa kita ubah juga ke dalam bentuk pecahan. Berarti angkanya itu kan 20. Berarti 20/100. Kenapa 100? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti nolnya ada 2. Berarti 100 ya. Kalau satu angka di belakang koma berarti nanti per 10. Dikurangi dengan yang ini udah pecahan, tinggal kita tulis 7/5. Nah, selanjutnya kita cari KPK dari 2, 100 dan 5 ya. KPK dari 2, 100 dan 5 itu adalah 100. Berarti semuanya 100 ya, yang di bawah itu penyebut. Sekarang tinggal kita bagi kemudian kali. 100 bagi 2, 50. 50 dikali 7 berarti 350. Sekarang yang ini 100 bagi 100, 1. 1 kali 20 berarti 20 tetap. Sekarang yang terakhir 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 7, 140. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan kemudian dikurangi ya. Harus sesuai dengan yang awal penjumlahan, berarti kita jumlahkan dulu. 350 ditambah 20 berarti berapa? 370 ya, dikurangi dengan yang 140. Berarti hasilnya berapa? 370 dikurangi 140. Hasilnya adalah 230/100. Nah, ini karena ada 0 di keduanya, di sini boleh kita coret atau dibagi 10 ya. 230 dibagi 10 berarti kan nolnya hilang 1. 100 dibagi 10 nolnya juga hilang 1 ya. Jadi di sini tinggal 23/10. Nah, kemudian karena yang atas itu angkanya lebih besar, berarti selalu bisa diubah ke bentuk pecahan campuran ya, atau ke dalam desimal boleh. Untuk yang nomor 2 ini kan karena diubah ke bentuk desimal, berarti caranya jangan lupa atas dibagi bawah. 23 dibagi 10 yang mendekati 2 berarti 20/3. Nah, 3 tidak bisa dibagi 10, maka di sini kasih koma dan di sini tambahin angka 0. 30 bagi 10 3. Berarti
hasilnya adalah 2,3. Nah, ini hasil desimalnya yang ada komanya ya. 2,3 kilogram. Nah, di sini Ibu akan bandingkan cara menjawab yang ini tadi kan dengan cara diubah ke dalam pecahan semuanya ya. Baru nanti hasilnya ke dalam desimal. Nah, cara yang kedua, kalian bisa langsung diubahnya semuanya ke dalam bentuk desimal. Untuk yang 3/1/2 itu bentuk desimalnya itu 3,5 ya. Nah, 1/2 itu kan 0,5 ya, atau setengah. Berarti kalau 3/1/2 berarti 3,5 atau 3,5. Ditambah dengan yang ini sudah desimal 0,20 dikurangi yang 7/5. Gimana cara kita mengubah pecahan ke bentuk desimal? Berarti tinggal 7 dibagi 5 aja ya. Atas bagi bawah. Yang mendekati berarti 1, di sini 5, sisanya 2 dibagi 5 tidak bisa, di sini koma. Kalian tambahkan angka 0, 20 bagi 5, 4. Berarti hasilnya 1,4 ya. 1,4. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalau semuanya sudah diubah ke dalam bentuk desimal, berarti langsung kita hitung saja. Yang pertama kita jumlahkan dulu, baru dikurangi. 3,5 ditambah 0,20 nih. Kalian perhatikan cara penjumlahan. 3,5 ditambah 0,20. Komanya harus selalu sejajar. Berarti ini 0, ini 2, dan ini 0-nya. 0,20 ya. Tinggal kita jumlahkan. Karena di sini kosong, berarti kalian boleh tambahkan angka 0 ya. 0 ditambah 0, 0. 5 tambah 2, 7. Di sini koma. 3 ditambah 0, 3. Berarti 3,70. Tinggal dikurangi yang 1,4. 3,70 dikurangi 1,4. Nih. Komanya juga selalu sejajar ya. Karena di sini kosong, kalian tambahin angka 0. Nah, 0 dikurangi 0 tetap 0. 7 dikurangi 4, 3. 3 dikurangi 1, 2. Di sini komanya jangan lupa sejajar ya, selalu sejajar. Berarti hasilnya 2,30. Atau kalau ada 0 di belakang koma, Ibu selalu bilang ini boleh dihilangkan atau dicoret. Berarti sama aja dengan 2,3 ya hasilnya, berarti 2,3 kilogram. Nah, kalian perhatikan untuk cara yang ke dalam desimal langsung hasilnya 2,3. Ini untuk cara yang tadi ubah ke dalam pecahan itu hasilnya juga 2,3 kilogram. Jadi hasilnya itu sama saja ya. Mau cara yang pertama atau cara yang kedua hasilnya itu sama semua gitu. Jadi untuk kesimpulannya gula pasir sekarang yaitu 2,3 kilogram. Kalian perhatikan dan pahami lagi ya untuk cara-cara penyelesaiannya. Contoh yang terakhir, Bu Caca membeli 1,5 kg tomat dan 2,1/4 kg wortel. Harga tomat 6.000 per kilo, sedangkan harga wortel 8.000 per kilo. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Bu Caca? Nah, untuk contoh yang ketiga ini, di sini tidak ada catatan untuk diubah ke dalam pecahan maupun desimal karena dalam pertanyaannya di sini berupa uang ya. Jadi nanti hasilnya itu berupa uang atau rupiah. Contoh yang terakhir, di sini membeli 1,5 kg tomat dan 2,1/4 kg wortel. Yang ditanyakannya berapa uang yang harus dibayarkan. Nah, untuk contoh yang ketiga ini hasilnya itu bukan dalam bentuk pecahan maupun desimal ya. Karena yang ditanyakan itu uang yang harus kita bayarkan itu berapa, berarti hasilnya adalah bentuk uang lagi ya. Cara kita menjawabnya seperti biasa, kita lihat membeli tomat 1,5.
tomatnya itu 1,5 dikali dengan harga tomatnya itu 6.000 ditambah dengan yang wortel kita membeli 2 1/4 dikali dengan harga wortelnya 8.000 ya. Nah, sampai sini cara penulisannya. Langsung saja kita hitung satu-satu. 1,5 dikali 6.000. Kalian bisa kalikan angkanya aja, kita hiraukan dulu yang komanya ya, berarti 15 dikali 6 30. 6 kali 1 6 tambah 3 9. Jangan lupa 0 yang ini kita tambahkan ada 3 ya, 1 2 3. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, kita juga kasih satu angka di belakang koma di sini, berarti ya satu angka di belakang koma. Jangan lupa, ibu selalu bilang kalau ada 0 di belakang koma itu boleh dihilangkan. Kalian coret saja, berarti ada satu angka di belakang koma ya. Berarti sisa 9.000 ya untuk yang ini, berarti sisanya hasilnya 9.000 ditambah dengan yang ini. Sekarang kita hasilkan, karena ini pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 4 dikali 2 8 tambah 1 9, berarti 9/4 dikali dengan 8.000. Nah, ini pecahan dikali dengan 8.000. Caranya, kalian boleh coret, tapi harus atas dengan bawah ya. 9 dibagi 4 tidak bisa. Kalau 8 bagi 4 bisa ya, berarti ini boleh kita coret. 8 bagi 4 sisa 2 ini ya. Berarti yang atas itu tinggal 2.000. Sama angka 9, tinggal kita kalikan, atas dikali atas. 9 dikali 2.000, hasilnya berapa? 18.000 ya. Nah, berarti untuk yang tomat 9.000 ditambah yang wortel 18.000, maka hasilnya berapa? Tinggal kalian tambahkan. Hasilnya yaitu 27.000. Nah, jadi uang yang harus dibayarkan sebesar 27.000. Gitu deh untuk cara penyelesaian yang nomor 3. Insya Allah gampang ya, kalian pahami lagi baik-baik. Seperti biasa, untuk latihannya kalian kerjakan di buku tulis matematika nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa kalian tulis soalnya, kemudian diketahui, ditanyakan cara penyelesaian dan kesimpulannya ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai operasi hitung campuran, pecahan, dan desimal pada soal cerita. Ini materi terakhir di bab 2 ya. Semoga materinya dapat mudah dimengerti dan dipahami. Oh iya, kalau misalnya sudah mengerjakan, jangan lupa untuk dikirimkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.